Rian Mauludi, SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Asnawiyah, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saat ini saya sebagai salah satu peserta PPG di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai bentuk pemenuhan tugas dalam uji kinerja UKM PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Berikut video pembelajaran yang sudah saya buat pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Selamat menyaksikan. Selamat datang di MTS Asnawiyah. MTS Asnawiyah terletak di Jalan Kiai Haji Ayub Asnawi, Sanding 2, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pada tahun 1976 didirikanlah Yayasan Kursia. Kemudian, sesuai dengan tujuan pengembangan yayasan dan tuntutan dari masyarakat sekitar yang membutuhkan pendidikan formal dan keagamaan, maka pada tahun 2003 didirikanlah MTS Asnawiyah yang terakreditasi A dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. Ruang Kepala Madrasah. Di dalam ruangan ini mampu menerima beberapa tamu dan sebagai ruang kerja kepala madrasah. Ruang guru. MTS Asnawiyah memiliki kurang lebih 25 orang guru dan staf. Ruang istirahat guru. Ruang tata usaha. Laboratorium komputer. Di dalam lab komputer ini, siswa-siswi MTS Asnawiyah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ruang kelas MTS Asnawiyah. MTS Asnawiyah memiliki 12 unit kelas. Lapangan upacara dan lapangan olahraga MTS Asnawiyah. Taman bermain MTS Asnawiyah. Struktur organisasi dan profil guru. Ketua Yayasan Kursia, Kiai Haji Dr. Agus Setiawan LCMA. Kepala Madrasah Sanawiyah Asnawiyah, Hajah Siti Hafidah Ayub Asnawi LCMA. Waka Bidang Kurikulum,
Haji Sabto Wibowo SPD, Waka Bidang Kesiswaan Iman Jatnika SPD. Pembina OSIS Anissa Nurul Sifa SPD. Bimbingan konseling Mega Mesra Resmi NPD. Kepala Bidang Tata Usaha Muhammad Iqbal SPD. Staf Tata Usaha Dede Salim. Bendahara Sri Hartati SPDI. Staf Bendahara Agung Wintoro. Wali kelas 71 Sudarjat SOSI. Wali kelas 72 Agung Wintoro. Wali kelas 73 Imam Pramandani. Wali kelas 74 Nani Susanti SPD. Wali kelas 75 Alfian Mauludi SPDI. Wali kelas 81 Gentra Pradana SPD. Wali kelas 82 Wardatun Nisa SPDI. Wali kelas 83 Masrifatun Nisa SHI. Wali kelas 84 Anissa Nurul Sifa SPD. Wali kelas 91 Solihat SPD. Wali kelas 92 Wiwin Widaningsi MPD. Wali kelas 93 Aninda Nuzulia Hapsari SPD. Guru mata pelajaran fikih untuk kelas 7 dan 8 Hafiz Tahtani Adli. Untuk kelas 9 Mustafa SPDI. Guru mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 Ella Nuraini SPD. Untuk kelas 8 dan 9 Haji Sabto Wibowo SPD. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 71, 72 dan 9 Solihat SPD. Untuk kelas 73, 74, 75 Nani Susanti SPD. Untuk kelas 8 Fitri Handayani SPD. Guru mata pelajaran Akidah Akhlak dan Al-Quran Hadis Sudarjat SOSI Al-Quran Hadis. Sri Hartini SPDI Akidah Akhlak. Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7 Dede Salim. Untuk kelas 8 dan 9 Wiwin Widaningsi MPD. Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 7 Masri. Untuk kelas 8 dan 9 Masri Patunisa SHI. Guru mata pelajaran Prakarya dan Bimbingan Konseling Muhammad Iqbal SPD Prakarya. Mega Mesra Resmi MPD Bimbingan Konseling. Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Sunda Alfian Mauludi SPDI. Sejarah Kebudayaan Islam Imam Pramandani Bahasa Sunda. Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7 dan 9 Iman Jatnika SPD. Untuk kelas 8 Gentra Pradana SPD.
pelajaran Bahasa Arab. Untuk kelas 7, Ustadz Hamdan. Untuk kelas 8 dan 9, Wardah Tunisa SPDI. Guru mata pelajaran Matematika. Untuk kelas 7, Agung Wintoro. Untuk kelas 8, Anissa Nurul Sifa SPD. Untuk kelas 9, Aninda Nuzulia Hapsari SPD. Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Seni Budaya. Wardiman, Pendidikan Jasmani. Acem Ahmayati, Seni Budaya. Guru mata pelajaran Al-Quran Nasrudi untuk kelas 7, 8, dan 9. Selamat pagi, Bapak. Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan kalian para siswa-siswi atau peserta didik baru di MTS Asnawiyah. Kalian ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada anak-anak sekalian yang ada di kelas ini. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, sebelum masuk materi pembelajaran, Pak Alfian ingin mengajak kepada putra-putri Bapak sekalian untuk memeriksa lingkungan belajarnya, apakah di meja ataupun di bawah kursi, di bawah meja masih terdapat sampah. Jika masih terdapat sampah, silakan diambil dan dibuang ke tong sampah yang tersedia. Jika tidak ada, baik, sebagai pengawal kegiatan pembelajaran, mari disiapkan kita membaca doa dipimpin oleh salah satu peserta didik yang ada di kelas ini. Coba silakan dibaca doa. Siapa namanya? Ibnu. Ya, silakan dibaca doa, dipimpin doa. Baik, ikra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai pembuka dalam kegiatan pembelajaran, kita sudah membaca doa, kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkat bacaan surah Al-Fatihah, kegiatan pembelajaran kita ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidup bagi kita semua. Amin ya Rabbal Amin. Bapak selalu mengingatkan ya, baik kepada kalian yang baru bergabung di sekolah
Nah, jika sudah diniatkan datang ke sekolah itu untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu, insya Allah hasilnya nanti yang kita dapat berupa ilmu yang bermanfaat ya, sebagai bekal hidup kita di kemudian hari. Dan Bapak juga selalu mendoakan ya, putra putri Bapak baik di rumah maupun yang di sekolah sebagai peserta didik, semoga telah dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian juga dijadikan anak-anak yang sukses dunia akhirat. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Pak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya, di kelas ini, ya pada awal kegiatan pembelajaran ini siapa saja yang tidak hadir? Banyak yang tidak hadir? Siapa saja? Dira hadir. Kemudian siapa lagi? Raihan. Ya. Ada yang sakit ya? Iya. Ya. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak hadir dikarenakan sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan sehingga besok ataupun lusa sudah bisa berkumpul kembali dengan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, mengawali kegiatan pembelajaran ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta didik diminta untuk berdiri terlebih dahulu. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, perhatikan, kita di awal pertemuan dalam kegiatan pembelajaran atau pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan mempelajari satu materi dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menyimpulkan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama kita baca bareng-bareng yuk. Melalui model problem based learning dan pendekatan feedback, peserta
didik diharapkan mampu. Yang pertama, menganalisis kondisi bangsa Arab setelah Islam. yang kedua, Menganalisis agama dan kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. yang ketiga, Menganalisis peristiwa penting sebelum kemudian. yang keempat, Menyimpulkan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. yang kelima, Mengidentifikasi peristiwa penting sebelum kemudian. Nah, yang sudah kita baca bersama-sama ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Diharapkan setelah kita belajar pada pertemuan kali ini kalian memahami ya tujuan-tujuan pembelajaran ini tercapai. Ya. Baik. Sekarang sebagai bentuk pengamatan ya, Pak Alpi akan menampilkan sebuah gambar. Diperhatikan. Gambar yang Pak Alpian tampilkan di depan ini tentang apa? Nah, jika diperhatikan, apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat Arab? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Ya. Jadi ini merupakan gambar yang pertama. Ya, dan dari hasil pengamatan kalian bisa menyimpulkan bahwasanya masyarakat Arab melakukan ritual ibadah dengan cara menyembah berhala. Baik. Kemudian pengamatan pada gambar yang kedua. Perhatikan. Yang ditampilkan pada layar di depan ini adalah kondisi sekitar Ka'bah sebelum adanya Islam. Apa yang ada di sana di sekitar Ka'bah? Silakan disimak ya, gambar tersebut. Kira-kira ada apa nih di sekeliling Ka'bah? Ada patung. Ya? Ada patung berhala. Betul ya. Jadi sebelum Islam datang, Ka'bah yang sejak zaman Nabi Ibrahim dijadikan sebagai tempat peribadahan itu ditempelkan atau dikelilingi oleh berhala-berhala yang digantungkan, yang ditempatkan oleh masyarakat Arab sebelum mereka mengenal ajaran Islam. Tentu berbeda dengan keadaan Mekah yang sekarang. Ya, keadaan Mekah yang sekarang megah, bersih, ya, ada di lingkungan Masjidil Haram. Sementara ketika kita perhatikan gambar di depan, ya, di sekeliling Ka'bah pada zaman dahulu sebelum datangnya agama Islam itu dikelilingi oleh patung-patung berhala. Baik. Nah, sebagai bentuk pengamatan gambar yang kedua, ya, kita sudah mempunyai kesimpulan dari hasil pengamatan kita. Pengamatan dari gambar yang pertama apa? Masyarakat Arab menyembah berhala. Kemudian dari gambar yang kedua hasil pengamatannya Ka'bah dikelilingi oleh patung-patung dan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Baik, terima kasih banyak ya, luar biasa hasil pengamatannya. Nah, kegiatan pembelajaran selanjutnya Alpi ingin membagi kelompok dan kebetulan hari ini yang hadir 8 orang, maka akan dibagi menjadi 4 kelompok. Sudah sesuai tempat duduk ya. Nah, berarti yang putra kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi dari kiri Bapak ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Tiap-tiap kelompok silakan berdiskusi tentang pertanyaan yang Pak Alfian tampilkan di layar depan. Silakan berdiskusi dengan teman satu mejanya atau teman satu kelompoknya. Ya.
Jika sudah didiskusikan dengan teman satu kelompoknya, tugas selanjutnya yaitu kalian akan coba menjawab, memaparkan hasil diskusi terkait pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan yang pertama tentang mengapa bangsa Arab sebelum Islam disebut jahiliyah. Tapi minta salah satu kelompok untuk menjawab. Kelompok Pak? Karena mereka bodoh, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Ada jawaban yang lain? Tanggapan dari kelompok lain? Ya, boleh, silakan. Karena banyak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Karena banyak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Luar biasa. Tanggapan dari kelompok lain, coba jawaban yang berbeda. Ya, boleh. Karena mereka mengabaikan kebenaran meski mereka mengetahuinya. Karena mereka mengabaikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Nah, luar biasa, beri aplaus untuk kelompok-kelompok yang sudah menjawab. Luar biasa ya. Jadi ada beberapa jawaban tadi dari kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 3 tentang mengapa bangsa Arab sebelum Islam disebut jahiliyah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam? Coba, kelompok mana yang mau jawab? Kelompok 4, silakan. Menyembah berhala. Kemudian kelompok yang lain ditanggapi? Menyembah bintang, bulan, dan matahari. Menyembah bintang, bulan, dan matahari. Terima kasih. Kelompok yang lain, ada yang menambahkan? Ya, kelompok 3, silakan. Menyembah jin, ruh, atau makhluk halus lainnya yang dianggap memiliki kekuatan sehingga dapat melindungi mereka. Menyembah jin, makhluk halus lainnya yang mereka anggap memiliki Kekuatan. sehingga bisa melindungi Mereka. Luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok-kelompok yang sudah menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Alfie ucapkan kepada kelompok-kelompok yang sudah berhasil menjawab, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di depan. Nah, sebagai bentuk pencarian informasi tambahan dari berbagai sumber, Pak Alfian minta yang punya handphone silakan diaktifkan handphonenya. Kita cari materi tambahan tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Silakan dicari, manfaatkan Google, manfaatkan internet untuk mencari informasi tentang keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jika sudah, Pak Alfian minta salah satu dari peserta didik yang ada di kelas ini untuk memberikan hasil dari pengamatan atau menyampaikan hasil pencarian informasi baru dari internet. Ya, bagaimana sih keadaan bangsa Arab sebelum mereka mengenal agama Islam? Siapa yang mau mencoba menyampaikan hasil pencarian informasinya? Ya, boleh Pak Dir. Silakan Nak. Bagaimana sih kondisi bangsa Arab sebelum mereka mengenal ajaran Islam?
Ada lagi yang mau menambahkan? Apalagi? Ya, silakan. Perjudi dan mabuk-mabukan. Mereka sering melakukan perjudian dan Mabukan. Ada yang mau menambahkan lagi? Hasil dari pencarian informasinya? Boleh kan? Suka berperang antar suku. Suka berperang antar suku. Kemudian nih pertanyaan dari Pak Alfian. Satu lagi. Ada perbuatan jahiliyah, perbuatan keji yang sering dan menjadi budaya bagi masyarakat Arab sebelum mereka mengenal ajaran Islam. Apa kebiasaannya? Mengubur hidup-hidup baik perempuan karena dianggap aib bagi keluarga. Betul sekali. Ya. Salah satu bentuk kejahiliahan bangsa Arab, ya, yaitu mereka menganggap bayi perempuan itu atau anak perempuan itu sebagai Aib keluarga. aib. Dan tidak sedikit dari mereka yang juga mengubur bayi tersebut. Dan secara individu sudah dikubur karena mereka menganggap bayi perempuan ini aib. Nah, inilah mengapa bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang jahiliyah. Mereka sering melakukan perbuatan yang bodoh, perbuatan yang tidak baik. Salah satunya adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Padahal jika kita sadari, ya, kita yang laki-laki pun dilahirkan dari seorang perempuan. Ya. Baik, terima kasih atas setiap jawaban dan pemaparan atas informasi yang kalian temukan di media sosial ataupun internet. Ya. Selanjutnya, Pak Alfian sudah mengirimkan link Google di grup kelas Google Form sebagai tugas uji kompetensi kalian. Ya. Silakan kalian buka link Google tersebut, ya. Kemudian coba kerjakan soal-soal yang ada pada link tersebut. Ini kan ada. Baik, Pak Alfian sudah mengirimkan link Google Form sebagai bentuk uji kompetensi untuk melihat seberapa jauh pengetahuan kita tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, sudah dikerjakan? Sudah. Ya. Jika sudah dikerjakan, maka hasil dari jawaban kalian sudah tersimpan di Google Drive dan di Google Form. Nanti akan Bapak koreksi. Nanti kalian akan bisa lihat sendiri hasil dari pekerjaan kalian. Berapa jumlah betulnya? Ya. Nah, sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, maka Pak Alfian akan meminta salah satu peserta didik untuk membuat kesimpulan. Nanti setelah itu kita simpulkan bersama-sama tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum mereka mengenal ajaran Islam. Ya. Siapa yang bisa menceritakan sedikit tentang keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam? Ya, boleh ya? Menyembah berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan, padahal yang membuat berhala tersebut adalah mereka juga. Ya, kemudian Suka
berperang antar suku. Suka berperang antar suku. Kemudian Suka berjudi dan mabuk-mabukan. suka berjudi dan mabuk-mabukan. Mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena dianggap aib bagi keluarga. Mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena dianggap sebagai aib keluarga. Baik, kita membuat kesimpulan secara bersama-sama tentang materi pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang suka berperang. Mereka disebut juga sebagai bangsa yang jahiliyah. Karena mereka tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka suka berjudi, suka mabuk-mabukan, dan yang paling keji, mereka berani mengubur bayi perempuan secara hidup, ya, karena dianggap aib oleh mereka. Kemudian agama dan kepercayaan yang berkembang pada masyarakat Arab sebelum datang Islam. Mereka menyembah berhala. Betul. Kemudian apalagi selain berhala yang mereka sembah? Menyembah jin. Matahari. Mereka menyembah matahari. Bintang. Kemudian mereka juga menyembah jin, menyembah bintang. Ya. Itulah agama dan kepercayaan mereka sebelum mereka mengenal agama Islam. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian ucapkan kepada peserta didik di kelas ini yang sudah penuh dengan semangat, ya, yang aktif dalam kegiatan diskusi, sehingga tadi kita tutup dengan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita, Pak Alfian ingatkan supaya kalian mau mempelajari atau membaca buku yang sudah ada, ya, buku paket yang tersedia tentang mata pelajaran atau materi pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Materi pada pertemuan berikutnya yaitu tentang peristiwa penting sebelum kenabian. Jadi tolong di rumah dibaca dan dipelajari materi tersebut. Ada kejadian apa saja sih sebelum lahirnya Rasulullah? Ada kejadian apa saja sih sebelum Rasulullah ditetapkan atau diangkat menjadi nabi dan rasul? Baik, mungkin ini saja untuk pertemuan pada hari ini. Ya, sekali lagi Pak Alfian selalu mengingatkan supaya terus semangat, ya, dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu sebagai bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya. Akhir kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan disiapkan, ya, oleh salah satu peserta didik di kelas ini. Baik, Iqra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beri Allah untuk kelas 75 yang enggak pernah letih.